Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan sharing tentang segala macam marketing activities maupun promosi yang saya lakukan selama masa pandemi. Menarik ini, jadi teman-teman kalau mau tahu apa sih yang efektif, apa sih yang nggak efektif selama saya setahun terakhir ini melakukan aktivitas marketing dan promosi menghadapi pandemi, jangan lupa saksikan terus video ini sampai habis. Oke, kita mulai ya. Waktu dulu, tahun lalu, Maret 2020, saat negara api menyerang, gading, sejak pandemi virus corona menyerang, itu heboh dan akhirnya waktu itu bulan April, kos-kosan saya terjun bebas dari yang biasanya okupansi pokoknya 90% lah ya, average, akhirnya terjun bebas ke 40%. Waktu itu semua orang takut keluar rumah dan semua orang di kampus diliburkan semua dan semuanya orang pulang kampung gitu ya. Itu ngedrop banget dan waktu itu agak shock karena tidak ada persiapan gitu, tidak ada persiapan bahwa kita akan menghadapi pandemi separah itu gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya mulai memutar otak kira-kira apa sih yang perlu dilakukan, marketing activitiesnya, promonya segala macem. Banyak sekali yang saya trial error, saya coba-coba kira-kira kalau pakai cara ini bisa berhasil nggak, cara ini berhasil nggak, cara ini berhasil nggak. Nah, teman-teman nanti saya kasih slide-nya ya, kira-kira apa aja sih yang udah saya lakukan. Nah ini ya, sekarang lihat nih ya, nih. Jadi saya waktu itu, ini kan lagi pandemi ya, waktu itu jadi akhirnya saya bikin program, ada hand sanitizer gratis, ada masker gratis, terus ada program UVC, jadi setiap berapa hari sekali kita sterilisasi dengan lampu UVC itu. Terus ada lagi kita menyediakan bantal baru untuk anak kos, karena kan kalau bantal bekas orang itu kan nggak higienis ya, takutnya yang sebelumnya misalnya ada virus itu kan bisa nular gitu. Akhirnya saya bikin program bantal baru. Terus bikin promo khusus pasutri. Kenapa saya waktu itu bikin promo khusus pasutri? Jadi harga pasutri itu justru lebih murah daripada kalau kamu nyewa single gitu loh, nyewa sendirian gitu. Karena nyari yang mahasiswa kan susah tuh ya. Nah, akhirnya saya mulai menggeser market segmen saya yang sebelumnya banyak mahasiswanya, akhirnya saya coba cari keluarga. Jadi pasutri yang entah yang sudah punya anak kecil atau yang belum, atau pekerja lah. Jadi mulai ada mencoba untuk sedikit membuat pergeseran segmen gitu. Terus apalagi ya, ada promo long stay. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau langsung bayar 1 tahun, maka harganya sangat murah sekali gitu ya. Jadi bayangin aja, kos saya itu dulu rata-rata harga kamar 1,5 juta per bulan. Pada saat saya bikin promo long stay itu harganya cuma 800.000 per bulan. Jadi kalau dikali 12 itu cuma 9,6 juta per tahun. Dan berbagai macam promo-promo lainnya ya. Jadi ada promo lagi makeover kamar. Jadi kalau misalnya ada yang stay misalnya 3 bulan atau 6 bulan gitu, itu dia mempunyai kesempatan untuk request untuk makeover kamar. Entah kita chat sesuai dengan kemauan dia, terus entah kita relokasi layout layout furniture-nya. Pokoknya ya kita berikan kebebasan lah dia untuk mengatur kamarnya. Kalau sebelumnya kan nggak boleh, sama sekali nggak boleh ganti-ganti layout kamar gitu. Nah, terus kita kasih spray baru. Kalau yang 6 bulan itu kita kasih, selain bantal baru tadi, kita kasih spray baru. Nanti spraynya bisa dibawa pulang, bantalnya bisa dibawa pulang. Pokoknya banyak sekali promo-promo yang saya berikan. Nah, dari sekian banyak promo tersebut, apa sih yang paling efektif? Yang paling efektif adalah kalau kita kasih diskon harga, ya. Nah, ini saya seperti tertampar ya. Tertamparnya gimana? Karena dulu itu saya kan paling nggak suka ya kalau perang harga. Saya paling nggak suka kalau marketing saya itu
bilang saya nggak bisa jualan karena harganya mahal. Karena kan saya kan jual kamar saya tuh memang harganya di atas rata-rata sebelum pandemi ya. Jadi misalnya orang jual cuma 1/4, saya jual 1,5 juta gitu. Nah kalau marketingnya saya bilang, Pak nggak bisa jual Pak, mahal segala macam, saya selalu omelin. Kalau gua mau jual murah, gua nggak perlu rekrut lu untuk jadi marketing gitu. Justru karena gua pengen jual mahal, gua rekrut lu jadi marketing. Jadi lu nggak usah banyak alasan kalau misalnya jual murah. Anak kecilnya juga bisa melakukan itu gitu loh, nggak perlu suruh lu, nggak perlu ngerekrut gaji lu gitu loh. Nah akhirnya sekarang saya jadi, waduh, gue jadi kena lagi nih. Ternyata sekarang mau nggak mau saya harus melakukan yang namanya diskon, promo harga murah, potong abis-abisan tuh harga. Jadi mungkin ada beberapa cabang saya yang memang benar-benar okupansinya sangat mengkhawatirkan itu, bahkan saya jual itu di bawah harga HPP ya. Teman-teman kalau mau tahu gimana cara menghitung HPP kos-kosan, silakan lihat ya nih di link ini. Saya sudah pernah bikin itu gimana caranya kita menghitung harga sewa kamar kos supaya kita nggak rugi gitu. Nah akhirnya sekarang ini ya mau nggak mau kita perang harga. Kenapa bisa perang harga? Karena marketnya itu hilang. Jadi Jogja itu kan kota pelajar sama kota budaya wisata ya. Turis hilang, kos harian sama sekali mati. Jangankan kos harian, hotel aja mati ya. Malah akhirnya kan banyak tuh hotel yang jual kamarnya bulanan kayak kos-kosan gitu. Jadi hotelnya turun pangkat jadi kos-kosan. Terus dia jual harian, hotel juga 150.000 udah dapat breakfast, 200.000 udah dapat breakfast untuk ke hotel-hotel budget, hotel bintang 3 segala macam. Nah itu kos-kosan pokoknya kos hariannya mati. Dan yang kos mahasiswa itu juga okupansinya sangat turun drastis. Kenapa? Karena marketnya hilang semua. Turis nggak boleh pergi-pergi, jalan-jalan segala macam, pembatasan perjalanan. Terus kalau anak kampus kuliah online semua. Jadi dari 100% anak kampus yang anak kuliahan yang masih tinggal di Jogja itu mungkin tinggal 10% aja gitu. Dan itu diperebutkan oleh sekian banyak kos-kosan. Jadi yang sekarang itu marketnya yang tinggal adalah keluarga, terus pekerja itu masih ada memang marketnya, tapi market mahasiswa itu benar-benar hilang, 90% tuh hilang. Nah gimana caranya? Ya kita nggak ada cara lain, kita satu-satunya cara ya kita menurunkan harga gitu loh. Kita terpaksa harus mengorbankan profit kita untuk supaya kita bisa survive. Jadi ini istilahnya ini survival mode lah. Nah cuma saya survival mode-nya juga nggak ngawur-ngawur banget ya. Jadi saya juga lihat. Jadi saya konsepnya itu kayak jual tiket pesawat sekarang. Jadi kalau misalnya kos-kosan itu di dalam satu kos misalnya 20 kamar, misalnya terisi cuma 3 gitu ya. Wah, itu saya kasih diskon abis. Tapi nanti setelah mulai terisi, kan kalau diskon gede itu kan anak kos kan ada yang tertarik terus akhirnya masuk kan. Terisi. Misalnya okupansinya udah meningkat jadi 50%, harga saya naikin dikit. Terus udah naik lagi jadi 60%, harga saya naikin dikit lagi. Sudah 70%, harga saya naikin dikit lagi. Bahkan ada yang udah 80% dan kalau sudah 90%, saya harganya itu sudah mendekati dengan harga normal sebelum pandemi gitu. Jadi caranya gitu, pembagian harganya saya kasih range gitu, kayak tiket pesawat lah. Tiket pesawat kan kalau pesawatnya masih kosong kan dia pasti kasih harga promo, tapi kalau misalnya seatnya udah mulai terisi penuh, akhirnya kan harganya kan mahal banget, apalagi kalau misalnya memang udah benar-benar terbatas ininya, seatnya. Nah akhirnya dari okupansi saya yang 40%, setelah saya melakukan segala macam promo-promo dan marketing activities itu, akhirnya saya sempat naik dari 40% jadi 60%, dan 60% itu bertahan sampai sekarang. Jadi saya mau jungkir balik kayak apa, mau bikin promo kayak apa, kecuali saya kasih gratis mungkin ya, itu mungkin meningkatkan okupansi gitu. Tapi kalau dengan cara yang standar, yang maksudnya yang tadi saya lakukan itu, yang tadi saya sebutkan, okupansi saya mentok di 60%. Saya nggak tahu gimana caranya. Mungkin teman-teman kalau punya cara promo yang efektif, cara marketing yang efektif, teman-teman bisa tulis di komen. Saya mau belajar dari teman-teman juga. Silahkan berbagi pengalaman, berbagi sharing-sharing juga, ya supaya kita saling membantu lah ya satu sama lain. Oh ya, satu lagi saya lupa. Waktu itu saya juga akhirnya masuk ke instansi pemerintah ya. Jadi selain pemerintah ke corporate juga, ke perusahaan-perusahaan. Jadi
saya masukin penawaran, saya bikin iklan. Ini loh, kalau butuh bangunan kos, misalnya untuk asrama mahasiswa atau untuk karyawan, mes karyawan, atau misalnya untuk segala macam yang membutuhkan kamar banyak, itu saya sewakan langsung satu gedung gitu ya. Nah ternyata itu juga kemarin sih ada sih hasilnya, ada beberapa yang kos-kosan saya akhirnya disewa secara langsung total satu gedung. Itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 lokasi yang sudah deal, dan itu sangat-sangat membantu sekali di masa pandemi ini, karena kita cari yang kos bulanan apalagi kos harian tuh sangat sulit. Oke teman-teman, itu dulu sharing saya di video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa like, jangan lupa komen juga. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Dadah.